Sebelumnya ada firman Allah Ta'ala, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalam Al-Quran Allah yang suruh, berdoalah kalian, niscaya aku terima, aku kabulkan. Terutama doa yang baik-baik buat diri kita, biar panjang umur, sehat afiat, taat ibadah kepada Allah, bisa pergi haji, mesti husnul khotimah, udang umum. Ya, baik doain saudara-saudara kita. Wasu'ila Ibrahim ibni Adham rahimallahu ta'ala faqila lahu ma baluna tad'ullah fala yastajibu lana. Ini keterangan bukan buat orang lain. Ya, kita kalau ngaji dapat nasihat jangan lihat kanan kiri, arti kanan kiri bukan nengok aja, artinya oh ini sipulan jangan. Anda pun aja nih ceramah di mana aja selalu sebelum aneh ngomong ngajar, aneh selalu ini buat aneh. Bukan guruin orang, bukan merasa paling benar. Paham ya? Supaya yang diri kita berubah. Kalau kita dengar ceramah, wah sipulan, orang mulu kita tuju, tapi kita nggak pernah nuju diri kita. Orang yang dituju akhirnya jadi benar, kitanya kagak benar-benar. Di sini nih, ya ada orang bertanya sama Sayyidina Ibrahim bin Adham, seorang kaya dulunya, dilepas kekayaannya, kita sih belum kuat dah, dilepas kekayaannya sampai pergi haji jalan kaki. Ya, kekayaan ini lepas diserahkan buat orang, buat wakafin ini dan sebagainya. Pokoknya sedekah udah luar biasa. Ya, dilepas dunia. Padahal orang kaya asalnya. Ini Ibrahim bin Adham, seorang wali Allah. Ya, seorang sufi. Ketika ditanya, "Kenapa sih? Kan Allah yang janjikan kalau kita berdoa Allah bakal jawab. Kenapa kok banyak orang berdoa, doanya kagak diterima sama Allah?" Allah nggak menyalahi janji. Di sini orang bertanya sama Sayyidina Ibrahim bin Adham. Nah, ini buat kita nih. Waqala, ya, dijawab oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham, "Li annakum araftur rasul falam tattabi'u sunnatah." Apa kata beliau? Ya, aneh begini ke kalian bukan berarti menghisap kalian, bukan ya, karena bahasanya kepada kalian. Tadi gini gue mulu, bukan. Ya, kadang-kadang kalau nggak ngerti ceramah, nggak ngerti ngajar, kita ngomong inti suka gue lagi bukan, kan ada yang diajak ngomong. Kalau aneh masih ngomong begini ntar orang kata gila gitu ya. Paham ya? Jadi mesti ada dialog nih sama kalian. Jadi jangan besok nggak ngaji lagi, gue ditunjuk-tunjuk. Jangan, nggak. Kalau orang ahli surga tuh nggak kesinggungan, ahli neraka kesinggungan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek. Itu yang terjadi sama Abu Jahal sama Abu Lahab. Gue mulu katanya, kayaknya begitu. Padahal buat siapa aja. Coba orang yang terima Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ditemuin Rasul, dia berani, dia minta maaf sampai masuk Islam. Ya, li'annakum araftur rasul falam tattabi'u sunnatah. Kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, kalian berdoa nggak diterima, kalian kenal Rasulullah. Udah tiap hari maulid dikenalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita ngaji. Tapi kalian nggak ikutin sunnah-sunnahnya. Paham di sini? Sunnah Nabi terlalu banyak, makanya ngaji. Kalau nggak ngaji nggak bakal tahu. Kalian kenal Rasul, nggak diikutin sunnahnya. Wa arabtul Quran falam ta'malu bihi. Kalian kenal Al-Quran, tapi kalian nggak amalin isi Al-Quran. Tuh, ini buat kita nih. Ini kalau dijabarin ini nggak kelar 2 minggu nih. Ya biar jelas, karena nanti ada yang kejelasannya ya. Ini kan globalnya aja. Wa akaltum nikmatullah falam tu'addu sukroha. Kalian makan nikmat-nikmat Allah. Kalian cicipi, kalian makan nikmat Allah. Dari makanan, rumah, pakaian, istri dan sebagainya. Nikmat Allah kalian udah makan. Kalian gegaras tuh nikmat Allah. Tapi kalian gak pernah syukur kepada Allah. Ya, kan sekarang begitu modelnya. Ya, kalau lihatnya mau makanan, gak ada makanan dikit yang enak-enak, gak perasaan gimana, itu kan gak syukur. Nih pikirin nih, kita sini nih duduk nih. Coba yang lagi di rumah sakit noh. Lagi di apa? Pakai oksigen, belum lagi diimpus biar rumah sakit, belum sewa kamarnya. Seminggu aja nih, sejam aja kayak begini nih udah berapa juta. Kita sehat di sini berarti ngeluarin duit kan? Dikasih sehat seminggu nih kita. Kalau dibandingin masuk rumah sakit seminggu udah berapa puluh juta. Berarti kita nggak keluar duit tuh, syukurin sama Allah. Mau banyak duit ratusan juta tapi di rumah sakit mulu. Itu nikmat Allah. Yang begitu aja nggak disyukurin. Lihatnya apaan? Belum punya mobil, belum punya motor, belum punya ini. Ya Allah, nikmat yang paling tinggi apa? Nikmat iman dan Islam, syukurin. Bisa sholat, alhamdulillah berapa banyak orang belum sholat. Mau ngaji berapa banyak di depan kupingnya nggak mau ngaji. Ini hidayah dari Allah. Bukan gerakan dia yang gerakin Allah. Ini kalian bisa sini, Allah yang gerakin. Kalau Allah nggak ingin kebaikan buat kalian, kalian nggak bakal datang ke sini.
Paham tuh ya? Man yuridi billahi khairan yufaqihu fiddin. Siapa kata Nabi yang dikehendaki kebaikan maka dikasih pemahaman agama, dikasih tahu agama. Jadi kalian datang kan ingin paham agama, berarti Allah kehendaki baik. Ingat hisab diri. Jangan nih gue orang baik nih, orang jahat. Ya nggak boleh. Ini begini bukan untuk merasa sombong. Kalian bersyukur. Ini syukur Allah yang gerakin. Kalau kagak nggak bakal bisa kalian datang. Ya. Nah, nikmat Allah syukurin. Wa araftumul jannah falam tatlubuha. Kalian kenal sorga, diceritain mulu sorga, tapi kalian nggak tuntut itu sorga. Ya, tahu puncak, tapi nggak datang ke puncak. Udah dikasih mobil, udah dikasih duit, kagak jalan juga, bader. Ya, tahu sorga, tapi nggak mau dituntut, nggak mau dicari. Wa araftun nar falam tarhabu minha. Kalian kenal neraka, tahu neraka, tapi nggak ditakut-takutnya, nggak digentar-gentarnya, nggak merasa takut. Wa araftumus syaiton falam tuharibuhu wa rafaktumuhu. Kalian kenal syaitan. Kalian kenal setan. Udah diceritain bagaimana setan musuh Allah, musuhnya manusia, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Tapi kalian nggak kabur dari setan, malah ditemenin tuh setan. Ini kata Ibrahim bin Adham, banyak banget nih kita semua. Wa araftul maut falam tasta'iddu lahu. Kalian kenal kematian, tahu tetangga mati, bahkan orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita, bahkan di depan kita ada yang mati, bahkan kita udah lihat saat orang sakaratul maut. Ya. Tapi apa? Falam tasta'iddu bihi. Tapi kalian masih juga nggak nyiapin bekal. Ya, paham di sini? No, lihat teman-teman kita udah pada bekal jalan. Ya, ini yang bukan cerita mati nih, mana jalan-jalan nih gitu, jalan-jalan. Mana Jay? Mau ke sono puncak, mau mana? Mau ke bumi, mau mana? Mau sono. Pada siapin bekal. Tahu nih kalau jalan jauh bawa bekal. Kita masih kagak nyiapin juga, kan tolol namanya. Apalagi perjalanan kita paling jauh apa? Kematian, masuk kubur, kita menempuh jalan akhirat. Masih nggak disiapin juga bekal kita. Itu kata Ibrahim Adham. Wadafantumul amwat falam tabiru bihi. Kalian udah sering nguburin orang, nganterin orang ke kuburan, nguburin, ngelihat, bahkan udah ngikut lagi nguburin, injak-injak. Ya. Masih nggak ambil pelajaran dari situ katanya. Karena kalian juga bakal diinjak-injak tuh tukang kubur. Bakal dimasuk, makanya kalau kita datang ke tempat kubur orang meninggal itu bukan buat orang, buat kita. Itu untuk jadi pelajaran. Kita bakal begini, bakal masuk kubur, ditinggal sama saudara kita, bini yang cantik kita tinggal. Apalagi masih muda dikawinin orang. Harta yang banyak kita tinggal. Diambil orang udah. Diambil anak kita, kalau rapi, kalau berebutkan waris, belum lagi kalau bini cantik, cakep, dikawin. Begitu juga bini kalau ke majlis perempuan ada gituan, kumpulin emas yang banyak. Lo mati, laki lo kawin lagi. Emasnya buat binimu deh. Ya artinya buat apa? Enggak ada yang kita bawa. Jadi pelajaran buat kalian, kata Ibrahim bin Adham. Wa taraktumu uyubakum wastagaltum bi uyun nas. Kalian tinggalkan aib-aib kalian. Kalian nggak mau tahu tentang aib kalian, tapi yang kalian kejar, yang kalian cari aib orang mulu. Orang mulu aib yang kalian cari, aib sendiri nggak pernah diambil. Ya, itulah ya daripada yang disebutkan Ibrahim bin Adham, yaitu apa? Manusia ya banyak tidak dikabulkan doanya. Nih kita kenapa sih gue udah doa kok kagak kabul-kabul? Nah itu yang kita harus lihat. Di antaranya apa? Dia tahu kenal Rasulullah, gak diikutin sunnahnya. Dia tahu Al-Quran, tapi gak diamalkan. Dia makan nikmat Allah, tapi dia gak tunaikan syukurnya. Dia kenal jannah, tapi dia tidak tuntut. Dia tahu neraka, tapi dia tidak ada rasa takutnya. Dia tahu, dia kenal syaitan, ya dia malah deketin. Dia tahu kematian, tapi dia gak nyiapkan perbekalannya. Dia sering nguburin orang-orang mati, tapi dia nggak ambil pelajaran dari orang tersebut. Dan dia meninggalkan aib-aibnya, dibiarkan aib-aibnya, tapi dia mengejar, mencari-cari aib orang lain. Kuman di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata nggak nampak, begitu. Ya, aib sendiri kita nggak tahu. Makanya ketika ada orang ceritain kita atau buka aib kita justru bersyukur kepada Allah. Kenapa? Jadi kita tahu, oh ternyata ada ini. Kalau enggak diadarkan, udah jangan takut. Yang naikin derajat Allah, bukan karena manusia. Yang hina Allah, bukan karena hinaan
manusia. Kalau tetap mulia, tetap mulia. Lihat Habibuna Muhammad, emang nggak difitnah orang. Zaman sekarang banyak ulama difitnah sana sini, tetap aja derajatnya naik. Paham ya? Kita mau disebut-sebut di koran-koran biar kata orang baik. Emang kalau ada salah Paul tetap aja orang benci. Jadi jangan pernah kecil hati di fitnah orang dan sebagainya. Ada Allah kan akan berbalik pada dirinya. Dan kita juga nggak bakal turun derajat kita. Sudah selesai. Fokus aja nyari duit yang halal, thayyiban. Ini kagak dipikirin aja nyari duit kagak jadinya. Ngapa sih orang benci sama gue? Cari duit dong yang banyak. Gituan dipikirin. Jamaah-jamaah yang udah terdidik udah slow down aja, jalan santai terus sampai pada akhirnya. Ini begitu aja udah. Ya, apalagi ngajar di fitnah ini fitnah enggak pernah goyang, ya. Enggak jatuh karena enggak tinggi karena pujian orang, enggak jatuh hina karena cacian orang. Karena yang meninggikan derajat dan menghinakan kita Allah.